Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam semuanya para mahasiswa, mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen di mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Mudah-mudahan saudara maupun saudari dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke ya, tetap stay safe, social distancing, dan be healthy. Oke ya. Di video kita yang kedua ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai video yang pertama ya, masih tetap membahas tentang teknik presentasi. Cuma di video bagian kedua ini kita akan mempelajari lebih lanjut ya mengenai tips-tips bagaimana sih supaya kita tuh nggak grogi pada saat presentasi ya. Lalu bagaimana ya tips-tips supaya kita ini bisa percaya diri pada saat presentasi ya. Lalu nanti kita juga mempelajari andai kata nanti kita bekerja di bagian sales atau penjualan ya. Di situ kita akan mempelajari bagaimana kita mempresentasikan produk kita ya. Karena bagaimanapun juga nanti kita harus memperkenalkan produk kita kepada klien. Nah, itu pasti dibutuhkan presentasi gitu ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk kita ke materi mengenai teknik presentasi berikutnya. Selamat belajar. Oke, langsung saja kita masuk ke slide kita mengenai teknik melakukan presentasi bisnis. Kita lanjuti materi kita sebelumnya mengenai teknik presentasi bisnis, di mana pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai yang terakhir adalah pentingnya kita meninjau lokasi pada saat kita nanti mau presentasi gitu ya. Sekarang kita akan membahas mengenai percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah faktor percaya diri yang kuat dari presenter. Ketidakpercayaan pada diri sendiri akan mengakibatkan penyampaian presentasi tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi di sini percaya diri itu sangat diperlukan sekali pada saat kita presentasi gitu ya. Dengan ketidakpercayaan diri kita, nanti kita tidak akan mampu untuk mencapai sasaran yang kita inginkan. Demi apa? Demi untuk menyampaikan informasi kepada audiens gitu ya. Oke, di sini ada bentuk ketidakpercayaan diri. Yang pertama ada gemetar, lalu ada bicara yang terputus-putus, lalu yang ketiga ada mulut terasa kering, lalu yang keempat tenggorokan rasa tersumbat ya, lalu yang terakhir ada nafas tersengal-sengal. Oke, kita akan membahas sedikit mengenai percaya diri ya. Di sini ada ketidakpercayaan diri. Kita kadang-kala merasakan tubuh kita gemetar, gitu ya. Ada apa sebenarnya? Ya, mungkin coba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita mungkin merasa tidak percaya diri, kita tidak bisa ngomong di depan publik ya, atau public speaking. Apakah kita ini sebelumnya udah pernah berbicara ya di depan publik dan itu sukses? Ya, andai kata sukses, kenapa kita harus gemetar? Ya, oke. Mungkin dari sisi lingkungan mungkin berbeda. Oke, bisa dimaklum ya. Tapi salah satu cara supaya kita nggak gemetar adalah dengan cara tarik nafas dalam-dalam. Ya, lalu buat relax. Ya, relax. Kita lihat audiens itu sebenarnya siapa sih? Kita kenal dengan mereka ya. Lalu kenapa mesti harus malu sama mereka? Gitu ya. Dan ada kata kita nggak kenal, ya nggak kenal ini gitu ya. Dan kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita yakin sebelum kita bisa. Yang kedua, bicara terputus-putus. Oke, lalu bentuk ketidakpercayaan diri berikutnya yaitu bicara terputus-putus. Oke, berbicara terputus-putus. Ya kadang-kala kita memang tidak disengaja, kenapa kok kata-kata kita hilang ya, sehingga bicara kita jadi terputus-putus. Nah gitu ya. Lalu misalkan saya mau ngomong ini kok jadi lupa ya. Oke, tipsnya gimana? Tipsnya itu kalian harus tenangkan diri dulu
ngomong jangan cepat-cepat ya, bicara santai aja, pelan gitu ya, pelan tapi dia mengerti. Jadi anggap aja nih kita seperti ngobrol face to face ya, nggak usah merasa takut, kita percaya diri, kita yakin bisa ya, dan ngomongnya yang pasti tidak perlu cepat-cepat. Bentuk ketidakpercayaan diri yang ketiga yaitu mulut terasa kering. Oke, lalu ada bentuk ketidakpercayaan diri, tiba-tiba mulut kita kering. Kenapa ya? Perasaan pada saat saya mau presentasi ya, tiba-tiba mulut saya kering. Tapi tiba-tiba pada saat setelah presentasi, mulut saya ini kembali tidak kering lagi. Kok bisa begitu? Nah, itu adalah nervous ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya, andai kata kita berpresentasi dalam waktu yang cukup lama, sediakan minuman cup ya. Untuk apa? Andai kata kita mulut kering, tenggorokan kering, kita bisa minum sebentar. Oke ya, kita izin dulu sebentar ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya minum sebentar gitu ya. Yang keempat, tenggorokan terasa tersumbat. Oke, lalu ketidakpercayaan diri berikutnya yaitu tenggorokan kering ya, atau terasa tersumbat. Kenapa tiba-tiba tenggorokan saya gitu ya? Nah, bagaimana caranya? Kita boleh tenangkan diri dulu ya, nggak usah ngomong dulu, nggak usah bicara dulu, lalu kita coba pelan ya, menelan air liur kita tuh dengan sesering mungkin, atau sambil minum tadi air cup tadi ya, minum, atau kita bisa dibantu dengan pakai permen ya, tapi jangan sampai permen itu malah mengganggu vokal kita ya. Nah, harus diperhatikan. Tapi tadi tenggorokan tuh merasa tersumbat itu ya, kita bisa minum. Bentuk ya ketidakpercayaan diri yang kelima adalah nafas tersengal-sengal. Oke, yang terakhir, ketidakpercayaan diri kita itu kadang-kala kita merasa nafas kita tuh tersengal-sengal ya, karena nervous, karena merasa canggung gitu ya. Kita langsung, mungkin pada saat kita naik ke podium gitu ya, itu kita berjalan terlalu cepat ya, nah, sehingga membuat nafas kita menjadi cepat pula, jadi nafas tersengal-sengal ya. Nah, jadi kita sebelum presentasi kita tenangkan dulu, tarik nafas dalam-dalam, inhale, exhale, inhale, exhale gitu ya. Jadi nggak perlu merasa takut ya, percaya diri. Nah, yang pasti tarik nafas dalam-dalam, atur vokalnya, atur nafas kita, bicara ya, yang ibarat nggak perlu cepat tapi ritmenya yang baik gitu ya. Ada tips lain atau resep lain agar percaya diri ya. Tips ini dikemukakan oleh Peter Ursbanders dalam bukunya Secrets of Power Presentations, memberikan tips bagaimana seorang presenter mampu mengembangkan percaya diri, yaitu yang pertama, saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua hadirin atau audiens, dan kemudian kepada orang yang mengatakan segala yang baik dari Anda, maksudnya di sini yang memperkenalkan Anda ya. Di sini sikap kita jangan menunduk malu ya, tapi justru berbanggalah ya. Jadi nanti pada saat kita mau presentasi pasti oleh minimal MC-nya itu akan diperkenalkan ya, siapa kita, lalu kita akan mempresentasikan tentang apa. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu yang kedua, mulailah perlahan-lahan ya, nggak perlu cepat-cepat ngomongnya ya. Nah, dengan posisi gimana? Dengan punggung dan dagu yang tegak, jangan menunduk ya, tapi punggung dagu kita itu tegak ya. Kemudian kita boleh nanti ngomongnya jangan terlalu pelan juga, jadi maksudnya ada temponya, kita bisa dipercepat tapi secara bertahap ya, kita sesuaikan dengan kondisi ya. Lalu yang ketiga, bukalah presentasi Anda dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh ya.
Jadi kita harus yakin dengan apa yang akan kita sampaikan kepada audiens ya. Seperti itu. Lalu yang keempat, mengakui bahwa Anda lebih tahu tentang topik tersebut daripada pendengar Anda. Ya. Jadi kita harus yakin pada diri kita bahwa kita ini adalah pakarnya. Kalau kita pakar dan mereka ini kan belum pada tahu nih. Nah, justru itu kita harus mempresentasikan, kita harus berikan informasi ini kepada audiens kita gitu. Kenapa? Karena kita adalah pakarnya. Nah, jadi harus ada keyakinan ya. Oke. Lalu yang kelima, supaya percaya diri gimana? Pakailah pakaian Anda yang terbaik. Ya, yang laki-laki menggunakan jas, menggunakan dasi, atau kemeja yang ibaratnya memang formal, yang menurut Anda ini memang bagus ya. Yang perempuan menggunakan blazer ya, atau menggunakan pakaian yang menurut Anda cocok pada lokasinya gitu ya. Pokoknya Anda pilih mana pakaian kita yang terbaik. Oke ya. Oke, yang keenam, yang terakhir, yang terpenting, hiasi wajah Anda dengan senyuman. Kembali lagi ya, keep smile ya, tetap harus senyum. Ya, karena kenapa? Karena kita akan diperhatikan oleh banyak orang ya, oleh audiens kita, maka kita harus tetap senyum. Ya, tubuh Anda pun akan merasa positif ya. Kita nanti akan merasa positif kalau kita tuh selalu senyum ya. Lalu teruslah berkata pada diri sendiri betapa nyamannya perasaan Anda. Jadi kalau misalnya kita tersenyum, nanti ke diri kita juga akan terpengaruh. Kita jadi merasa apa? Merasa nyaman perasaan kita ya. Lalu merasa optimis dan selalu berpikir positif. Saatnya sekarang kita presentasi. Oke, sekarang ada 3 tahap presentasi. Yang pertama, pendekatan ya. Kedua, mengutarakan isi materi, dan yang terakhir ketiga, mengakhiri presentasi. Oke, yang pertama dulu ya, pendekatan. Oke, pendekatan berarti kalian harus apa? Memperkenalkan diri dulu gitu ya. Memperkenalkan nama saya siapa gitu ya. Saya akan mempresentasikan mengenai apa gitu ya. Kamu berasal dari perusahaan mana? Nah, seperti itu ya. Jadi getting acquainted gitu ya. Kamu pendekatan kepada audiens. Lalu mungkin kamu bisa mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu, Bapak domisili di mana? Nah, seperti itu ya. Lalu mungkin ada permasalahan Pak selama di kantor Bapak atau di kantor Ibu. Nah, seperti itu. Jadi seperti kita berkenalan dengan orang baru ya. Jadi tahap pertama kita adalah pendekatan dengan audiens. Oke ya. Lalu yang kedua, nah ini yang pokoknya ya, kita utarakan apa isi materi kita. Ingat ya, materinya tuh kita harus tidak bertele-tele, langsung to the point aja apa maksudnya. Kita mau presentasi itu apa ya. Nah, pokoknya sesuai dengan objeknya, jangan ngalor ngidul kemana ngomong apa gitu ya, yang nggak penting-penting sampai curhat segala nggak perlu ya. Yang paling penting apa? Ya di situ objeknya kita mau ngomongin apa sih, pertemuannya tentang apa, ya itulah yang akan kita sampaikan pada saat presentasi nanti. Oke ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah mengakhiri presentasi. Nah kalau mengakhiri presentasi ya seperti itu ya, misalkan apabila ada pertanyaan silakan ya, kita beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada kita apabila mungkin ada yang kurang dimengerti oleh mereka gitu ya. Lalu jangan lupa pada saat setelah selesai ya, kita beri apresiasi juga kepada audiens, kita mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kita ini ada kekurangan ya. Nah seperti itu. Jadi kita melakukan penutupan lah dengan cara yang baik seperti itu ya. Nah itu mengakhiri dari sebuah presentasi. Slide selanjutnya mengenai analisa bahasa tubuh. Apa maksudnya analisa bahasa tubuh di sini? Maksudnya ini adalah bahasa tubuh yang akan kita lakukan pada saat presentasi ya. Jadi sikap kita itu bagaimana, tubuh kita itu harus seperti apa gitu ya. Dalam bahasa tubuh ya harus ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama mengenai ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan yang terakhir cara berdiri kita.
Oke, sedikit membahas mengenai analisa bahasa tubuh, ya. Nah, jadi pada saat kita nanti presentasi, ini sangat penting sekali ya untuk menunjukkan bahasa tubuh kita kepada audiens kita, ya. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Oke, saat kita presentasi, ya, wajah kita ya pasti akan dinilai oleh audiens. Ini wajahnya ini orangnya ceria, atau mungkin orangnya siap nggak, atau mungkin ini orangnya kayaknya selalu nervous deh kalau misalkan presentasi, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita presentasi, kita harus tunjukkan ekspresi kita yang optimis, ya. Optimis kita bisa, dan tunjukkan bahwa ekspresi wajah kita ini orangnya friendly, ya. Kita dekat ke semua orang, gitu ya. Kedua, senyuman. Lalu yang penting adalah senyuman, ya. Kita berbicara di depan publik, kita presentasi, jangan lupa senyum. Andai kata kita nggak senyum, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin mempromosikan produk saya. Coba kita lihat ya, kalau kita nggak senyum, bagaimana nanti respon dari audiensnya, ya. Jadi penting sekali ya, to smile. Kontak mata atau eye contact. Lalu yang ketiga adalah eye contact, kontak mata, ya. Nah, tapi kita masih ingat ya, dulu mata kuliah kita juga masih ya, materi sebelumnya yaitu kontak mata, ya. Kontak mata kalau dari berbagai negara ada yang mengharuskan kita bicara itu harus kontak mata, tapi ingat ya, ada beberapa negara yang andai kata kita kontak mata itu dianggap kalau terlalu lama ya, dianggap tuh tidak sopan ya. Contohnya misalkan sama orang Jepang, Korea gitu ya. Nah, mereka itu kan ibaratnya memang kalau ngomong tuh selalu nunduk, menatap sih ya, menatap tapi tidak selalu menatap. Tapi dia ada saatnya dia menunduk. Nah, kita lihat audiens kita siapa. Tapi kalau misalnya orang Amerika, Eropa, atau negara lain yang dimana kontak mata itu penting, jadi yang namanya presentasi itu harus eye contact. Selanjutnya, gerakan tangan. Lalu yang berikutnya mengenai gerakan tangan, ya. Gerakan tangan ini ya dibilang penting juga, nggak penting ya gimana ya. Ya dia ibaratnya bumbu pada saat kita memang pada saat mau ngomong kita menggunakan tangan, ya, sebagai bahasa nonverbal juga, gitu ya. Nah, sekarang begini, yang harus diperhatikan ya, pada saat kita gerakan tangan itu kita harus tahu juga budaya setempat ya, atau enggak mungkin dari sisi tata krama. Jangan seperti ini ya, saya ingin bapak dan ibu, ya. Tangan kita begini, saya ingin bapak dan ibu, ya. Betul nggak? Gerakan tangan kita harus menunjuk seperti itu, ya. Nah, kalau beberapa orang mungkin dengan teman-teman sebaya kita nggak masalah, tapi kalau ini di perusahaan besar ya, kita harus formal, dan mungkin dari sisi usia mereka lebih tua dari kita, dari sisi jabatan mereka lebih tinggi dari kita rasa menunjuk itu tidaklah sopan. Tapi bagaimana gantinya? Ya, gantinya kita dengan menggunakan gerakan tangan seperti ini ya. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita pakai tangan seperti ini ya. Bapak-bapak kelihatan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ya. Atau mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila ada yang ingin dipertanyakan dari bapak maupun ibu, kami persilahkan, ya. Jadi gerakan tangan itu bisa kita anggap penting ya, karena apa? Bumbu dari komunikasi secara lisan kita. Gerakan bahu. Oke, lalu selanjutnya adalah gerakan bahu. Oke, gerakan bahu yang bahu kita ya, yang cenderung condong ke depan. Kalau kita senyum sedikit, tapi terlihatnya seperti
ada sesuatu yang agak negatif ya. Apakah rasa ketidakpercayaan diri? Apakah mungkin orangnya tertutup? Atau seperti apa? Tapi andai kata kita, posisi bahu kita condong ke depan, tatapan mata ke depan, ya, wajah menghadap audiens, jangan lupa tatap mata, busungkan dada, terlihat lebih positif ya, lebih ibaratnya terlihat kita lebih percaya diri, gitu ya. Nah, jadi posisi bahu juga penting. Gerakan kepala. Oke, lalu ada yang nggak kalah penting yang lain adalah gerakan kepala. Ya, misalkan kita ingin mengatakan iya, ya, dengan kita tambah gerakan nonverbal kita dengan menganggukkan kepala kita, itu akan membuat audiens itu paham bahwa oh jawabannya iya, gitu ya. Walaupun kita sudah secara lisan, tapi gerakan kepala itu tetap mengangguk atau tidak, ya. Oh, mereka yang tadi nggak begitu mendengar suara kita, tapi dengan melihat posisi kepala kita menggelengkan kepala, mereka paham oh itu tidak, gitu ya. Jadi posisi kepala juga harus diperhatikan. Analisa bahasa tubuh yang terakhir adalah cara berdiri kita. Oke, yang terakhir mengenai bahasa tubuh saat kita presentasi ya adalah cara berdiri kita. Oke ya. Nah, cara berdiri kita ini ya harus tegak, tapi jangan kaku ya. Kita tunjukkan bahwa kita ini tegak, ya, berdirinya tegak, dan kita optimis, dan kita siap untuk presentasi, dan apabila ada pertanyaan, ya, kita siap untuk menjawabnya, gitu ya. Lalu boleh juga tuh dicoba tuh kan kalau misalkan dunia modeling ya, lalu misalkan sekolah kepribadian itu kan kita diajari ya gimana caranya berdiri gitu ya. Nah, seperti apa namanya, misalkan kaki kiri itu berada apa namanya agak sedikit ke depan dibandingin kaki kanan. Aduh susah ya di apa namanya dicontohin berhubung kameranya ini cuma setengah badan gitu ya. Tapi intinya ibaratnya kalau misalkan kita sering lihat gitu ya, sering lihat di televisi ya, atau mungkin di medsos, bagaimana seorang public figure itu dia berpresentasi ya di depan publik. Nah, kita lihat tuh cara berdirinya ya, posisi kakinya bagaimana ya, postur tubuhnya bagaimana. Nah, itu perlu diperhatikan. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan AIDA. Nah, terutama untuk presentasi penjualan. Sekarang kita seakan-akan adalah seorang sales ya, di bidang apa? Di bidang perbankan dan di bagian kartu kredit ya. Oke. Di sini sebelumnya kita pelajari dulu apa sih artinya pendekatan AIDA itu ya. Jadi AIDA itu singkatan dari A-nya attention, I-nya interest, D-nya desire, dan A-nya action. Oke, mengenai attention di sini maksudnya untuk mendapat tanggapan positif dari calon pembeli. Oke, contohnya gimana? Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita mau menawarkan kartu kredit kepada klien kita ya. Kita kasih kalimat, apakah Bapak ingin berbelanja di 12 juta tempat belanja di dunia tanpa harus membawa uang? Nah, di sini kita bicara seperti itu supaya apa? Supaya mendapatkan perhatian dari si Bapak ini gitu ya. Atau tanggapan dari si calon pembeli. Nah, itu arti dari attention ya. Oke, lalu yang kedua arousing interest, I ya, interest. Ini maksudnya membangun minat terhadap produk dengan mengungkapkan manfaat ya. Contohnya dengan menggunakan kartu kredit bank kami tidak perlu membawa uang tunai banyak. Karena apa? Karena membawa uang tunai banyak terlalu beresiko, Pak. Nah, seperti itu. Itu arti dari interest ya, membangun minat terhadap produk kartu kreditnya ya, dengan mengungkapkan manfaat. Manfaatnya apa? Dengan satu kartu kita nggak perlu pakai uang tunai kan, jadi lebih aman, nggak perlu kecopetan gitu maksudnya ya, itu manfaatnya. Oke, lalu yang D yaitu desire, jadi building desire.
Membangun keinginan memiliki produk dengan mengungkapkan keistimewaan produk, ya. Jadi kita sebagai sales, kita nanti bilang ke si bapak ya atau ibu ya. Jadi kita ngomong gini, selain mengurangi resiko kartu kredit, kami juga memberikan berbagai diskon menarik loh Pak, Bu, di berbagai merchant dan program cashback setiap pembelian tiket kereta api maupun pesawat dalam dan luar negeri. Nah, jadi nanti si pelanggan tuh, iya ya, dapat diskon ya, oh dapat fasilitas-fasilitas ya kalau misalkan kita apply kartu kredit di bank ini. Nah itu jadi mereka itu merasa desire ya, merasa tertarik gitu ya terhadap produknya gitu ya. Oke, yang terakhir A-nya itu action. Jadi sini getting action ya, menghimbau pembeli potensial melakukan sesuatu. Jadi ya setelah kita tadi udah attention, interest, desire, jadi getting action itu kita berusaha supaya supaya si pembeli potensial ini akhirnya membeli produk kita ya. Dengan cara ya kita mungkin menawarkan sesuatu bantuan ya, atau mungkin butuh tambahan-tambahan fasilitas yang lain kita tawarkan seperti itu ya. Nah, kita kasih kalimat seperti ini. Maaf Pak, apakah Bapak membutuhkan bantuan mengisi formulir permintaan fasilitas kartu kredit bank kami? Ya. Nah, seperti kita ketahui kan untuk mengisi biodata di kartu, kita bikin rekening bank aja kan banyak yang harus diisi ya. Nah, sekarang namanya pelanggan itu mereka ngisi kan capek juga loh kita ngomong ini ya. Nah, kita tawarkan bantuan ya kita kepada si bapak supaya supaya nggak usah repot-repot lagi, bapak cukup tanda tangan aja, nanti kita yang ngisi biodata bapak sesuai dengan KTP maupun biodata yang lain. Nah, seperti itu ya, itu kan membantu klien kita. Nah, itu arti dari pendekatan AIDA ya, ada attention, interest, desire, dan action. Lalu ada yang penting nih pada saat kita presentasi. Apa itu yang penting? Yaitu kalau ada alat peraganya ya. Jadi alat peraga ini bisa berupa produknya ya, katalog, leaflet, brosur, ada film, model miniaturnya ya atau dummy gitu ya. Lalu sales kits untuk diperagakan di depan calon pembeli ya. Jadi kan kayaknya kalau misalkan kita nawarin kue gitu ya, kalau misalkan nggak bisa dicobain kan rasanya audiens maksudnya pelanggan kita nggak tahu ya kue kita itu enak atau enggak. Tapi kalau ada produknya, contohnya kita cobain kan jadi tahu rasanya seperti apa. Nah itu ya, itu alat peraga ya. Atau pakai brosur, katalog, seperti misalkan kita beli Tupperware ya, kita beli Oriflame atau apapun gitu ya yang ibaratnya menggunakan katalog, kan kita jadi tahu gambarnya ya. Jadi si audiens itu jadi tahu, oh produknya begini gitu ya. Jadi ada alat peraga pada saat kita presentasi, jadi mereka lebih kebayang gitu ya. Oke, tujuannya apa nih alat peraga? Tujuannya untuk mengutarakan keistimewaan produk melalui indera penglihatan ya. Sekarang kita misalkan mau membeli sesuatu, Bu mau beli baju nggak, contohnya itu ya. Oh, bajunya kayak gimana ya? Ya warnanya hijau ya, modelnya long dress ya, lalu ada blazer. Kan kalau nggak lihat langsung kan nggak kebayang ya, ibaratnya kalau cuma kita ungkapkan dengan kata-kata. Tapi pada saat orang melihat dari sisi penglihatannya, baru mereka percaya kan produknya kayak apa gitu ya. Oke, yang ketiga, produk itu adalah alat peraga yang terbaik ya. Contohnya tadi pakaian deh, kalau misalkan orang yang nggak melihat dan tidak menyobain gitu ya, nyobain bajunya pas atau enggak, kan ibaratnya mau beli nggak gitu ya. Sama, jadi kalau misalnya kita mau menawarkan produk kita kepada konsumen ya, jadi kalau ada sih contoh produknya ya. Jadi supaya mereka tahu produknya seperti ini dan bisa nyobain juga. Beli mobil aja kita bisa test drive, betul ya, gitu. Oke, lalu Paul Micheli Opshit menyatakan manusia itu melakukan reaksi terhadap rangsangan ya. Kita punya 5 panca indera ya. Jadi rangsangannya ternyata yang paling besar itu adalah di penglihatan, di mata. Jadi ya makanya alat peraga itu penting. Kenapa? Karena pada saat orang itu melihat produk kita, mereka akan lebih tertarik gitu ya. Lalu yang terbesar lainnya adalah telinga, pendengaran. Nah, mungkin orang akan mendengar dari orang-orang lain di sekitar dia bahwa
produk kita bagus ya, dari word of mouth contohnya seperti itu ya. Lalu hidung ya, penciuman, contohnya kita mau beli parfum ya. Kalau beli parfum kan ibaratnya harus dicium gitu ya, ini wanginya enak nggak, sesuai dengan kepribadian saya nggak ya. Itu kan makanya kalau beli parfum itu ada testernya, itu yaitu alat peraga tuh, tester tuh ya, contohnya itu ya. Nah, lalu apa namanya, tangan, maksudnya di sini adalah perabaan ya. Sekarang kita kalau beli produk tapi kalau nggak megang kayaknya kurang afdol ya. Oke, bisa sih online, tapi online kan nggak megang ya. Tapi ada beberapa yang no problem with that gitu ya. Tapi ada yang orang yang kalau misalnya beli sesuatu itu memang harus pergi langsung, contoh ke pasar ya, atau ke departemen store gitu ya, dia harus pegang. Nah, itu salah satu apa? Ya, ya itu kebiasaan kita juga ya, kalau berbelanja kayak gimana. Tapi dengan indera perabaan itu membuat produk itu akhirnya dibeli gitu ya. Lalu terakhir adalah lidah atau rasa. Sekarang kita pengen tahu ya, kita nawarin nih, misal lagi mau lebaran gitu ya, mau beli nggak nih kue apa, kue kering nih, ada kastengel ya, ada lidah kucing, lalu ada nastar gitu ya. Enak nggak ya, kok mahal sih harganya, oh enak nih, enak gini-gini. Tapi si konsumen kita tuh nggak nyicipin, kamu nggak bawa tester ya kan. Mereka nggak mau beli, ibaratnya beli kucing dalam karung kan. Jadi mereka pengen, oke nggak apa-apa harganya mahal tapi emang terjamin rasanya. Nah, kamu bawalah tuh tester tuh ya, produknya kamu, kue kamu ya, dirasain oleh si konsumen ya. Pas saat dirasa, kok enak gitu ya. Nah, tapi overall dari seluruh panca indera kita, yang paling apa namanya, paling sensitif sekali ya terhadap rangsangan itu adalah mata, yaitu penglihatan kita. Oke ya. Oke, tahap terakhir pada saat kita setelah presentasi adalah kita mengundang partisipasi audiens ya. Maksudnya si audiens ini berpartisipasi seperti apa ya? Maksudnya pertama, kita bisa mengundang mereka untuk bertanya apabila memang ada ketidakjelasan atau kurang jelas atas informasi yang telah kita sampaikan pada saat presentasi ya. Lalu mempersilahkan mereka melihat, meraba, atau mencoba penggunaan produk ya, apabila ini memang kita bergeraknya di presentasi penjualan ya. Ya tadi itu alat-alat peraganya itu sebisa mungkin memang disediakan. Kenapa? Karena tadi kita untuk mengundang partisipasi audiens gitu ya. Oke, lalu mentolerir interupsi selama presentasi. Ya, pada saat kita presentasi tak taunya ada aja gangguan gitu ya. Oke, jadi jika akan melanjutkan presentasi yang terinterupsi adalah tidak melanjutkannya dari saat presentasi terpenggal. Jadi kita boleh ya, maksudnya kita terusin aja gitu ya, terusin pada saat kita presentasi tadi sampai mana ya, ada interupsi sedikit gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak, kita lanjut lagi tadi presentasi mengenai ini ya, lanjut presentasinya ya. Atau bisa jadi kita harus mengulang kembali ringkasan apa yang telah dipresentir sebelumnya gitu ya. Jadi kita bisa mengulang lagi gitu ya, misal udah ada interupsi, udah selesai interupsinya ya. Oke, lalu kita bilang ke audiens bahwa oke, kita coba mengulang kembali ya apa yang telah saya sampaikan barusan. Oke, bla 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 gitu ya. Kita ringkas aja ya, kita ringkas tadi kita sudah menyampaikan informasi apa aja gitu ya, untuk ibaratnya menyegarkan kembali pikiran dari audiens seperti itu ya. Demikian materi kita mengenai teknik presentasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom kelas masing-masing ya. Saya harapkan juga kalian bisa berlatih lebih lanjut mengenai teknik presentasi ini ya. Banyak sumber-sumber lainnya, tidak harus dari buku Joko Purwanto. Nanti saudara maupun saudari bisa lihat misalkan dari video YouTube ya, lalu dari buku-buku yang lain, misalkan dari Bovi itu juga ada gitu ya. Pokoknya silahkan pelajari dari berbagai sumber. Dan cuma andai kata memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya, boleh private comment
ataupun langsung komentar di bawah materi kita di Classroom, supaya nanti teman-teman yang lain bisa membaca juga dan menambah pengetahuan bagi kita semua ya. Baik, demikian, nanti kita akan bertemu lagi ya dengan materi yang berbeda, yaitu teknik negosiasi. Baik ya, apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam semuanya.